Kita sudah selesai bicara. Bagaimana dengan itu? Dan terima kasih untuk perkenalannya. Sama-sama, aku sedang antri panjang di sini. Siapa yang suruh kamu minum? Aku paling tidak suka kamu minum, bukan seperti kamu tidak tahu. Maaf, aku bawa anggur untuk Pak Liu. Apa masalahmu saat kita bicara? Aku hanya tidak ingin kamu. Untukmu, kamu sudah melebih-lebihkan dirimu. Kamu hanya sibuk dengannya. Aku heran apakah aku menjual untuknya. Tidak ada, dia tidak bermaksud. Tidak ada apa-apa. Aku tidak mendorongmu. Aku tidak bermaksud. Itu sudah cukup untukmu. Kamu berteriak padaku. Dia jatuh dan kamu bereaksi sangat buruk. Aku sakit dan aku melompat dari gedung. Di depan semua orang hari ini, kamu jelaskan padaku, apa hubungan kalian sebenarnya? Pikirkan apa yang kamu mau. Apa yang aku pikirkan? Aku pikir kalian berdua adalah Langeslav Concuminage berniat berzina. Kamu diam. Aku tidak akan diam. Nona Hao Tao. Aku pikir kamu akan putus denganku. Kalau begitu, aku tidak kenal orang lain. Apa urusannya denganmu? Aku sedang berpikir, kita berdua hanya partner biasa. Jadi kamu melakukannya untuk uang? Apakah itu yang dia inginkan? Kamu mau uang, bilang saja padaku. Aku bisa menafkahimu. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Oke, aku secara resmi memanggilmu hari ini. Pernikahan kita sudah dibatalkan. Pembatalan. Dibatalkan. Pernikahan batal. Ini putri Pak Ye. Itu menarik. Dibatalkan. Dia adalah putri Pak Ye. Sekarang kita sedang membicarakan, maka akan lebih mudah. Sebenarnya saya di sini hari ini hanya ingin menjelaskan kepada Anda. Saya jatuh cinta dengan orang lain. Apa yang baru saja Anda katakan kepada saya akan memberitahu Anda. Pernikahan kita dibatalkan. Tapi pernikahan saya berjalan seperti biasa. Pengantin pria saya berubah menjadi dia. Untuk pengantin pria, ubah jika Anda mau. Apakah Anda baik-baik saja? Sayang, ayo pergi. Bagaimana caranya pergi? Apa-apaan ini? Kita pergi. Anda yang menyetir. Saya tidak kenal orang lain. Apa hubungannya dengan Anda? Pernikahan kita. Pembatalan. Saya pikir Anda sebaiknya pergi dan minta maaf kepada Nona Tao. Semakin lama ini berlangsung, semakin besar masalahnya. Mari kita tenang dulu. Kalau tidak, saya akan meminta maaf kepadanya. Dia seharusnya meminta maaf kepada Anda. Anda seorang pria besar. Apa masalahnya dengan gadis kecil itu?
maka saya akan memberitahu Anda bahwa dia minta maaf. Dan terima kasih atas kemurahan hati Anda. Saya akan memberitahu Anda apa. Seorang wanita yang sedang jatuh cinta tidak masuk akal. Anda harus membujuk. Sudah larut malam. Saya akan mengantar Anda pulang. Anda tidak perlu istirahat lebih awal. Tao Song Seo. Pagi-pagi, Apakah Anda mendengar tentang suami baru? Siapa dan siapa? Siapa lagi kalau bukan? Hanya kami Pak Tao. Saya mendengar bahwa mereka berdua memiliki kekasih baru sekarang. Dan cinta baru Pak Liu. Lebih feminin daripada dia. Semoga kerjasama kita sukses. Mari kita bekerja sama. Selamat datang di Choase. Selamat datang Tuan Song. silakan masuk. Tuan Liu bahkan tidak tahu kamu akan datang. Untungnya tidak ada pekerjaan yang diatur. Sudah cukup belum? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Siapa sih orang itu? Apa yang terjadi dengan wanita itu? Jinghua adalah partnerku. Dia teman bisnis di tempat kerja. Sekarang aku tahu bagaimana menjelaskannya padaku. Baiklah. Masalahku. Aku tidak ingin memberitahumu ini hari ini. Apa yang ingin kukatakan padamu adalah... Kenapa tidak ada hantu? Ini hanya telepon kerja. Kamu tidak perlu begitu kejam. Aku tidak bisa menjawab telepon kerjaku di depanku. Angkat. Aku tidak bilang tidak. Hei Jingwei. Kamu lihat apa? Kakak pohon membeli hadiah pernikahan untuk putrinya. Sekarang jaringan terlalu berkembang. Ya Tuhan, itu tidak benar. Pergi. Kamu tidak bisa dapatkan uang sebanyak itu. Kamu merampok ban. Apa yang kamu bicarakan? Kakak pohon sudah lama cuci tangan. Tidak bengkok juga tidak jahat. Semua di toko ini bernilai sedikit uang. Sudah selesai semuanya. Aku akan membuatkanmu teh. Tidak buruk untukmu. Itu putriku. Darahku tidak akan memberinya apa yang harus diberikan. Bagaimana cantikan? Aku sudah memikirkannya setahun yang lalu. Unik. Kirim barang dengan pembayaran terakhir. Tepat waktu untuk pernikahan putriku. Aku tidak tahu kamu punya ide besar kali ini. Kupikir kamu diam. Coba sembunyikan lagi. Aku semakin tua. Lebih jauh lagi. Dalam hidupku, aku dekat. Aku tidak bisa lagi berbicara dengan putriku. Ketika aku masih kecil, dia menonton kartun. Seperti mahkota kecil di kepala sang putri. Menangis memintaku membelikannya. Tapi saat itu, aku seorang pria miskin. Aku tidak mampu menjual diriku. Tidak ada cara aku akan berbohong padanya. Aku bilang putri di negara kita. Itu hanya di pernikahan. Diizinkan memakai mahkota kecil ini. Dan bilang ya, pasti akan membelikannya saat itu. Dia mengaitkanku. Jari kecil itu ada di tanganku. Terikat selama 100 tahun. 100 tahun terikat.
Tidak berubah. Oke, aku akan kembali secepatnya. Ini nomor kerja. Kamu tidak mendengarkan keluarga seperti itu. Jinghua sekarang adalah partnerku. Dia akan meneleponku saat klien datang. Partner apa? Dia sudah memiliki saham di perusahaanku. Jadi yang kamu katakan adalah kalian berdua akan berpasangan. Kami tinggal bersama. Itu kemitraan. Itu bisnis atau hidup? Tentu saja bisnis. Aku di sini bukan untuk memberitahumu hal-hal ini. Ini semua hal bisnis. Tidak ada hubungannya dengan kita. Aku tidak setuju. Kupikir kamu tidak masuk akal. Kupikir kamu selalu suka mengendalikan. Baiklah, aku setuju untuk menjual rumah. Kalian berdua harus putus. Aku tanya kamu sebelumnya. Kamu tidak setuju dengan penjualan rumah. Sekarang aku sudah menandatangani kontrak dengan seseorang. Kamu setuju lagi untuk menjual rumah. Jadi apa yang kamu ingin aku lakukan? Aku tidak akan menerimanya. Entah kamu putus dengannya, entah kamu putus denganku. Kamu pilih satu. Ini semua tentang uang. Kamu bisa ambil miliknya, kamu tidak bisa ambil milikku. Biar aku bicara dengan ibuku. Uangnya akan masuk ke rekeningmu dalam hitungan menit. Kenapa kamu jual rumah dan tubuh? Apa yang kamu bicarakan? Jual APA kamu dengar APA yang kamu katakan. Aku tidak dengar apa yang aku katakan. Aku tahu apa yang aku katakan. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana aku bertahan denganmu selama 2 tahun. Kamu bertahan denganku. Siapa yang menangis dan bilang jangan putus? Siapa yang berlutut dan minta aku menikah dengannya? Lalu kami jual rumah pernikahan kami. Karena itu aku setiap kali. Itu saja yang tersisa untukmu. Semuanya habis. Itu sudah habis. Kalau begitu kamu pergi, kamu pergi. Semua orang yang mengejar aku ada di planet asing. Aku butuh kamu. Datang cari aku, kamu tahu. Aku punya pekerjaan, dan aku benar-benar tidak mampu. Aku hanya datang hari ini untuk memberimu nasihat. Jangan bingung sebentar. Dia ditipu oleh seseorang dengan niat tersembunyi. Liu Yu berhenti di situ. Apa maksudmu dengan itu? Dari mana kamu menemukan pria itu di pesta? Tunanganku. Desainer interior Haigui. Mengejarku lama sekali. Akhirnya buahnya mulai berbuah. Bagaimana kamu bisa cemburu? Tunangan. Oke. Jika kamu sedang dibohongi sekarang, aku ingin kamu berhati-hati. Tapi jika kamu berbohong, tolong jaga dirimu. Jangan jawab. Jangan jawab. Hei Jingwei. Oke, aku mengerti. Aku akan segera kembali. Liu Yu, dengarkan aku. Syukur dia tunanganku. Bukan bohong. Kita berdua punya kredensial. Aku tidak memberitahumu karena takut memprovokasimu. Silakan, ya. Kapan dia akan kembali? Mungkin minggu depan. Masih tergantung bagaimana keadaan. Untuk bisa menentukan tanggalnya, tunggu dia kembali. Pastikan kamu mengundangnya makan malam. Selamat bersenang-senang. Aku ingin datang ke pernikahanmu. Ternyata ada forum di Eropa. Undang aku. Kamu sangat baik. Ketika kamu memiliki hati itu penting. Kita dulu. Sampai ke level tinggi. Tapi kali ini, grup pelanggan yang kita targetkan adalah pekerja kantoran biasa dan pegawai. Jadi menurutku tema kita seharusnya bukan tentang kesenangan. Harus praktis.
Mari lebih tepat dalam satu kata. Itu rumah. Sebenarnya kita orang-orang menghabiskan semua tabungannya. Bahkan pinjaman puluhan tahun. Untuk apa? Semuanya tentang. Apakah ada rumah yang aman dan nyaman? Itu poin yang bagus. Aku tidak menyangka departemen pemasaranmu. Dan ada staf yang hebat. Kami juga ingin memiliki Pak Chow. Dia sudah menjadi emas di departemen penjualan selama bertahun-tahun. Kami terutama berpikir mendengarkan pendapat penjual lini depan. Mungkin bisa digunakan dalam proposal kami. Kepala Chow. Oke, Ini cara yang benar. tahu. Apa yang kamu pikir dia katakan? Apakah ada yang bisa diselamatkan? Tentu saja. Kalau begitu, kamu akan memberitahu kami lebih banyak tentang properti itu. Saya rasa itu tidak tepat. Saya sedang berpikir. Tidak tepat. Bagaimana kalian saling mengenal? Saya tidak mengenalnya. Benar. Mr. Tao dan perusahaannya. Saya sudah mengiklankan properti kami. Saya terkejut melihatnya. Saya sedang berpikir, perusahaan mana yang melakukan pekerjaan iklan selalu saya bertanya. Jadi itu adalah Presiden Tao dan perusahaannya. Jadi saya selalu bisa bilang ke Tao. Saya sudah mengaguminya sejak lama. Saya tidak percaya ada sumber seperti itu. Lalu saya memutuskan. Tahu menugaskan ini ke lini penjualan pertama. Skung. Fu. Untuk mengumpulkan data paling mutakhir untukmu, saya menantikan hasil kerja sama kalian. Mr. Liu ada di sini. Biarkan dia masuk. Oke. Saya serius. Lalu saya bilang dengan serius, saya tidak mau lagi ikut campur di antara kalian berdua. Saya muak dengan kalian sekarang. Saya ingin menasihati kalian. Perbuatan kecil wanita adalah cinta yang disukai pria. Tapi jika kamu melakukannya, kamu akan membunuh dirimu sendiri. Setiap orang punya batasan di hatinya. Jika kamu ingin melanggar batas itu, maka kamu sedang bermain api. Jangan bicara omong kosong ini dengan saya. Itu tidak akan membuang waktumu. Buatkan saya pertunjukan palsu. Paling lama 1 atau 2 hari. Kasih saya harganya. Kamu tidak perlu melakukan ini. Itu tidak bekerja dengan saya. Saya kasih kamu 1 hari. Minta harganya kalau sudah dipikirkan. Saya tidak memikirkannya sebentar. Kamu pikir semua orang seperti kamu. Hanya ada uang di mataku. Kamu pikir uang adalah segalanya. Aku tidak berpikir begitu. Aku tidak mengerti kalian orang kaya. Kamu mau kemana? Kamu ngapain tunggu aku? Itu gila, aku tidak punya uang. Halo. Apa ini? Macan tutul. Bagaimana dengan kakak pohon? Pohon sudah pergi. Pinjam uang darinya. Kamu yang pinjam uang. Sejak aku bertemu gadis jumper itu, benar-benar tidak ada hari tanpa kekhawatiran. Larut malam. Bawa aku ke taman pinggiran kota. Lalu pergi sendiri. Untungnya dekat sini. Ngomong-ngomong, kamu punya uang, pinjamkan aku. Aku akan naik taksi pulang. 100.000 cukup. Terima kasih, terima kasih. Hidup seperti apa ini? Apa yang kamu katakan tentang pohon, kemana dia pergi? Lupakan saja. Seorang kakak yang dulu sering main dengan pohon. Ada kecelakaan. Dia bertanggung jawab penuh. Antara kehilangan uang atau masuk penjara. Ada orang tua dan anak-anak di rumah ini. Shue mengajukan klaim untuknya. Siapa yang akan membayarnya? Kakak pohon yang membayar. Bagaimana dia bisa membayarnya? Apakah kamu belum membayar sisanya? Uang muka pohon katanya sudah habis. Bukankah hadiah itu penting baginya? Bagaimana dia bisa begitu? Ayahnya dan putrinya tidak. Tunggu kehidupan berikutnya. Aku bilang kakak pohon ini. Ini kesepakatannya. Kamu minta pohon membayar sisa uang muka. Aku akan cari cara untuk uangnya.
Ayo jangan marah. Kita harus membantu jika kakak pohon dalam kesulitan. Kupikir itu tidak mungkin. Apa namanya teman? Apa yang akan kamu lakukan tentang itu? Itu saja yang harus kita lakukan. Kamu harus berhenti. Desainmu tidak akan terjual banyak saat ini. Bukan main-main. Yah, jual dirimu. Apa kamu sudah mengetahuinya? Aku mau nomor ini. Nomor kartunya ada di sana, ambil secepatnya. Tidak ada apa-apa di dalamnya. Aku tidak tahu apa maksudku. Kamu ingat itu. Sekali lagi aku tidak mau kurang satu pun. Apa nomor ID dan nomor kartuku? Apa alamat rumah lainnya? Nomor telepon semuanya ada di sana. Aku berjanji padamu aku akan membayarmu kembali. Begitu saja. Rp284.800 saja. Saudara Trey, Kita sudah sampai. apa kabar dengan saudaramu? Si mulut besar macan tutul memberitahumu lagi. Aku rasa tidak masalah jika aku kehilangan uangku. Mahkota kecilmu belum kembali. Aku bertanya, apakah aku tidak bisa mendapatkan depositku kembali? Kamu tidak boleh mengembalikan barangnya. Aku punya uang sekarang. Dengan uang itu, kamu sudah pergi beli hadiah untuk putriku. Lalu saudara Tremu, aku masih orang bukan orang. Jangan khawatir. Aku tidak menyentuh uangku dari luar negeri. Uang yang aku bicarakan adalah uang tambahan. Izinkan aku bertanya sesuatu yang serius. Kamu tahu ini lebih dapat dipercaya. Tempat penanganan barang palsu. Bukti palsu. Kamu bukan lulusan perguruan tinggi, 112 biasa. Apa? Itu 211. Dan ini bukan kartu gelar yang aku cari. Ini surat nikah. Ini tidak benar di sini. Baiklah, jangan khawatirkan itu. Aku akan turun dan bertanya pada seseorang. Kamu tetap di mobil. Halo, halo, halo. Permisi, ada orang di sana. Halo, Siapa yang kita cari? saya mencari San. Saya. Kamu yang butuh surat nikah. Sudah saya bilang tentang pohon harga. Kasih saya semua fotonya. Foto. Tidak ada foto di surat nikahmu. Foto berpasangan. Tidak ada foto grup denganmu. Tidak apa-apa. Kami juga menyediakan layanan foto di sini. Tapi lebih dari itu, Tidak masalah. Sebentar saya pikir. Kalau kamu bisa, mulai dengan surat nikah yang sudah kamu buat. Kasih saya lihat. maksud kamu apa? Kamu tidak percaya saya? Tidak, jangan salah paham. Bukan itu maksud saya. Kamu ke sana dan lihat di kotak itu. Coba periksa. Kami mencetak kertas bermaterai di sini, dan nomornya persis sama. Ada permintaan khusus. Sudah hilang tidak apa-apa. Tunggu sebentar. Saya memanggil seseorang untuk mengambil foto. Saya menemukan tempat, tapi kita harus foto sekarang. Jalan. Apa itu orang-orang? Naga hijau kiri dan macan putih kanan dengan Mickey Mouse di tengah. Lebih baik kamu pergi sendiri. Saya merepotkanmu. Jangan buka otak terlalu besar. Kami sedang mengerjakan bukti palsu, bukan perdagangan narkoba. Keluar dari mobil. Saya sakit perut parah. Bersandiwara saja dengan saya. Saya ke kamar mandi. Lihat bola kamu. Saya tidak bisa pergi, tidak bisa. Saya ke kamar mandi. Di mana kamar mandinya? Kamu ingat, lanjutkan. Ke bawah dan belok kanan. Bagaimana dengan orang-orang? Tunggu 2 menit, pria pergi ke kamar mandi. Pergi ke kamar mandi. Aku ingin pergi ke kamar mandi saat kamu bilang begitu. Pergi ke kamar mandi. Aku perlu kamu menjaganya sebentar. Bagaimana kalau itu datang bekerja? Bantulah aku menanganinya.
Apa yang kalian berdua lakukan? Sisi ini bisa menangani kartu. Kalian berdua melakukan hal yang sama. Bukan keduanya tapi. Keduanya harus disertifikasi. Jadi aku membawa mereka bersamaku. Baiklah, ikut aku. Ayo. Bagaimana dengan fotonya? Foto. Tentu saja surat nikah membutuhkan foto kalian berdua. Baiklah, tunggu sebentar. Aku ingin tahu sesuatu. Apakah ada banyak perbedaan antara sertifikatmu dan surat nikah asli? Kamu tidak percaya padaku. Aku akan memberitahumu. Semuanya ada di kota itu. Jangan percaya pada masa lalu. Lihat itu. Dia pembelajar yang baik. Kertas cetak diberi cap nomor spesifikasi. Jika itu persis sama. Ada yang asli di sini. Mana yang asli dan mana yang palsu? Bisakah kamu membedakannya? Berapa harga untuk sebuah sertifikat? 1.000 hanya 1.000. Kamu perlu membayar uang muka dulu. 500 lainnya. Aku akan memberikannya padamu saat kamu datang untuk rencanamu. Beritahu aku jika kamu butuh sesuatu. Lihat tata letak kertasnya. Kami benar-benar menghasilkan dengan hati nurani. Tidak apa-apa tidak ada foto sekarang. Karena kami bisa menyediakan layanan fotografi paling profesional. Tepat di sebelahnya. Tersedia segera. Lihat efisiensi kami. Ini yang disebut profesional. Itu hal yang benar. Apa? Kami polisi. Apa kalian tahu kejahatan apa yang telah kalian lakukan? Kalian berdua sudah melakukan cukup banyak kejahatan. Kartu identitas siswa, ijazah atau sertifikat gelar, lalu ada sertifikat nikah. Warnanya sangat cerah. Berapa banyak yang harus dijual? Aku bahkan tidak ingat. Aku tidak tahu. Kalian menjual identitas palsu ini. Efek yang sangat buruk bagi negara. Kalian bersalah. Kejahatan pemalsuan dan jual beli sertifikat dan segel lembaga negara. Dan kejahatan segel perusahaan usaha dan lembaga publik. Kalian tidak punya banyak dalam setahun setengah. Pak polisi, jangan menakut-nakuti kami. Aku tahu sedikit tentang hukum. Aku tidak berpikir begitu. Apalagi jika kalian telah melanggar hukum. Ini bukan kesalahan. Kami tidak menjual identitas palsu. Pak polisi, kami membeli identitas palsu. Bohong dan berjalanlah ke dimsum. Si Kwang pergi dan beritahu dia. Oke. Kakak pohon. Kakak pohon. Suker dan orang ketiga tertangkap. Apa? Bagaimana mereka bisa begitu ceroboh? Orang ketiga mereka curiga. Suker yang membawa polisi ke sini. Omong kosong, Suker adalah saudaraku. Meragukannya berarti meragukanku. Kamu bicara dengan mereka. Pastikan mereka baik-baik saja dan berhenti bertanya tentang Suker. Oke. Untungnya penyelidikan sudah jelas. Itu adalah kritik terhadap pendidikan yang membebaskan kami. Kamu bilang jika ini belum diselidiki, kamu dan aku akan menjadi saksi palsu. Aku bilang ini murah. Kamu menyalahkanku. Aku tidak mencoba membantumu. Apapun yang diperlukan, kita harus melihat dokumen besok. Tidak mungkin. Aku tidak bisa hidup dengan ini. Aku tidak akan melakukannya. Kalau begitu biar aku tanya, kamu benar-benar menyelamatkanku di platform itu. Masih takut rumahnya tidak laku? Bagaimana menurutmu? Kamu yang menangani kasus ini sekarang. Ini untukku atau uang? Untuk uang? Untuk membantumu? Ya itu saja. Bangunlah gerbang peringatan untuk dirimu sendiri. Aku akan menaikkan gajimu. Aku tidak menginginkan uang itu. Kamu sudah memilikinya. Atau kamu akan memberikannya padaku sekarang? Aku tidak punya uang sebanyak itu sekarang. Tapi kamu bisa menambahkan bunga. Kamu bisa menambahkan sebanyak yang kamu mau. Kamu memperlakukanku seperti rentenir. Jika aku mengatakan sesuatu, kamu akan menarik dirimu keluar. Dan apakah aku salah? Aku. Itu bukan yang tidak bisa kulakukan. Aku merasa kasihan pada ayahku sekarang. Dan memindahkan ayahmu keluar. Pergi ke ayahmu. Berapa lagi? Apakah kamu sakit atau apa?
Cukup memarahiku, cukup menghinaku. Apa yang kamu lakukan dengan ayahku? Kamu yang sakit. Kamu tidak bisa melakukannya. Tidak, kamu turun. Hei Ying Ying, apa yang kamu lakukan? Kian, kamu terlibat dalam ini. Datang dan bermain di rumahku. Aku pergi ke kamar mandi. Kalian berisik sekali. Bar. Aku tidak akan pergi ke bar. Cewek-cewek berkumpul. Kakak tampan dan cewek cantik ada di sekitar. Siapa yang tidak pergi, siapa cucu? Aku pergi ke kamar mandi. Aku katakan untuk apa yang aku katakan hari itu. Sayangku, Kamu salah nomor. kenapa kamu belum datang menjemputku? Aku hanya. Dia mabuk. Kami akan mengantarnya pulang, dia tidak akan. Pastikan kamu menunggu sampai kamu menjemputnya. Ya tidak apa-apa. Lalu kamu tunggu aku. Kamu bisa mengirimkanku pesan. Kasih dia pesan. Oke. Berapa banyak cinta yang bisa kembali? Berapa banyak orang yang layak ditunggu? Ketika cinta telah menjadi lautan, jika masih ada keberanian untuk mencintai. Diamlah seperti yang kamu inginkan. Jadi begitu ya. Bagaimana aku merindukan orang lain. Tetap bersamaku. Tidak masalah apa yang kupikirkan. Mudah kehilangan siapapun. Atau bahkan berkahnya. Cobalah untuk resmi. Lupakan saja. Terlalu banyak menjelaskan dan berbohong sepertiku. Keheningan keluhan akan membelit luka lama. Putus itu seperti luka baru dan rasa sakit lama. Aku mencintaimu, Modi. Hentikan. Terlalu merepotkan untuk bersama. Seberapa besar kamu menyukai hubungan untuk siapa? Dan kamu tidak bisa meminumnya. Tahu Hua sudah pulang. Siapa kamu? Aku pelayanmu. Lalu kamu bisa menerbangkanku. Baiklah bagus. Masih awal. Masuklah untuk minum-minum. Semua orang menunggu untuk melihatmu. Baiklah. Maaf, dia minum terlalu banyak hari ini. Aku benar-benar tidak bisa minum denganmu lagi. Mobilnya. Di sana. Ya terima kasih. Pergi. Ayo. Awas kepalamu. Kita mau pergi kemana? Pulang. Aku tidak mau pulang. Kamu mau pergi kemana kalau tidak pulang? Kamu bisa pergi kemana saja kecuali pulang.
Maksudku kamu juga sudah tua. Jangan bertingkah seperti anak kecil. Aku tidak mau pulang, aku tidak mau pulang. Aku tidak mau pulang, aku tidak mau pulang. Ayo pergi. Tidak mau pulang. Ayo biar aku bantu pasang sabuk pengamanmu. Aku tidak mau pulang. Kamu tidak punya kunci. Itu yang aku bicarakan. Ini waktu yang tepat untuk pulang, aku sedang mengalami waktu yang aneh. Diam, jangan bicara apa-apa. Baiklah, bagus. Kita akan segera sampai di rumah. Tidur nyenyak. Ayah. Ayah. Aku akan menikah. Hadiah yang kamu janjikan padaku. Tidak. Aku tidak bisa menikah dengan siapapun. Sudahkah kamu memikirkannya? Aku mau nomor ini. Nomor kartunya ada di sini, ambil secepatnya. Tidak ada apa-apa di dalamnya. Aku tidak tahu maksudku apa. Kamu ingat itu. 1 poin lagi, aku tidak mau kurang 1 pun. Apa nomor KTP dan nomor kartuku? Alamat rumah lainnya apa? Nomor telepon, semuanya ada di sini. Aku janji akan membayarmu kembali. Itu saja. Rp284.800 saja, kakak pohon. Kita sudah sampai. Bagaimana kabar kakakmu? Mulut besar macan itu memberitahumu lagi. Aku pikir tidak masalah jika aku kehilangan uangku. Mahkota kecilmu tidak kembali. Aku bertanya apakah aku tidak bisa mendapatkan uang jaminanku kembali. Kamu tidak boleh mengembalikan barangnya. Aku punya uang sekarang. Dengan uang itu kamu sudah pergi ke luar negeri. Beli hadiah untuk putriku. Kalau begitu saudara pohonmu, aku masih manusia bukan manusia. Jangan khawatir. Aku tidak menyentuh uangku dari luar negeri. Uang yang aku bicarakan adalah uang tambahan. Biar aku tanya sesuatu yang serius. Kamu tahu itu lebih bisa dipercaya. Tempat di mana barang palsu ditangani. Bukti palsu. Kamu bukan lulusan perguruan tinggi 112 biasa. APA, ITU R11. Dan itu bukan kartu gelar yang aku cari. Ini adalah surat nikah. Ini tidak ada di sini. Baiklah, jangan khawatir.
Aku akan turun dan bertanya pada seseorang. Kamu tetap di mobil. Halo, halo, halo. Permisi, ada seseorang. Halo. Siapa yang kita cari? Aku mencari San. Aku. Kamu yang butuh surat nikah. Aku sudah memberitahumu tentang pohon harga. Berikan semua fotonya. Foto. Tidak ada fotomu di surat nikahmu. Foto berpasangan. Tidak ada foto grup denganmu. Tidak apa-apa. Kami juga menawarkan layanan fotografi di sini. Tapi lebih dari itu. Tidak masalah. Sebentar, aku pikir. Oke. Mulai dengan surat nikah yang sudah kamu buat. Berikan aku lihat. Apa maksudmu? Konferensi Balai Kota. Tidak, jangan salah paham. Bukan itu yang aku maksud. Kamu pergi ke sana dan lihat di kotak itu. Pergi dan periksa. Kami mencetak kertas berstempel di sini. Dan nomornya persis sama. Apa itu orang-orang? Syukur 30. Tunggu sebentar lalu. Aku memanggil seseorang untuk mengambil foto. Aku menemukan tempatnya. Aku ke kamar mandi. Jalan. Apa itu orang-orang? Di mana kamar mandinya? Dengan Mickey Mouse di tengah. Di mana kamar mandinya? Aku merepotkanmu. Jangan buka otak terlalu lebar. Kami sedang mengerjakan bukti palsu. Ini bukan jual narkoba. Keluar dari mobil. Perutku sakit sekali. Cuma pura-pura sama aku. Aku ke kamar mandi. Lihat bola kamu. Aku nggak bisa. Aku mau ke kamar mandi. Di mana kamar mandinya? Kamu ingat, ayo. Ke ujung lalu belok kanan. Gimana dengan orang-orang? Tunggu 2 menit, cowok ke kamar mandi. Pergi ke kamar mandi. Pas kamu bilang gitu aku jadi pengen ke kamar mandi. Lewat sini. Aku butuh kamu jagain bentar. Gimana kalau dia datang kerja? Bantuin aku ngatasin aja. Kalian berdua ngapain? Sisi ini bisa ngurus kartu. Kalian berdua ngelakuin hal yang sama. Bukan mereka berdua tapi. Keduanya harus disertifikasi. Jadi aku bawa mereka. Oke, ikut aku. Ayo. Gimana dengan fotonya? Foto. Tentu saja surat nikah butuh foto kalian berdua. Jadi kalau cowok ini, sekarang aku masih ingat kata-kata tentang lompat gedung, maka aku harus turun tahta, atur mereka. Kalau dia sekarang sudah menyerah total, maka aku harus melindungi cewek yang mau lompat itu, sedikit harga diri yang tersisa. Beberapa orang. Sekarang aku mikirin cewek yang mau lompat ini. Bahkan ada rasa hikmat dan semangat pensiun. Kamu jatuh cinta sama dia. Ying, berhenti tidur dan lihat. Dia sangat tampan. Orang ini terlihat agak familiar. Nama saya Syuk. Apa parkir di bawah ini nyaman?
Supir saya yang mengantar saya. Saya tidak ingat di mana saya memarkirnya. Sama seperti beberapa hari yang lalu. Apa? Di depan klub Xiaoya. Klub Xiaoya saya ingat. Ada apa? Ada apa? Kamu naik motor listrik hari itu. Hampir menabrak mobil saya. Saya tidak ingat. Apa yang kamu mau? Sok pura-pura. Saya tidak begitu paham apa yang kamu bicarakan. Saya di sini hari ini. Ini wajahnya Pottery Flower. Kalau mau bicara ya bicara. Kalau tidak bisa bicara saya langsung pergi. Jalan saja. Tapi kamu akan menghilang dari Pottery segera. Kamu menyesal. Sekarang kamu melihat saya dengan tahu hua. Kamu merasa sangat tidak enak. Sulit kan? Saya berharap yang terbaik antara dengan saya papan. Tidak hanya dengan orang seperti kamu. Kamu tahu kenapa? Kamu tidak punya uang, tidak punya mobil, tidak punya kamar, tidak masalah. Tapi kamu tidak bisa berbohong dengan mata terbuka. Kamu tahu apa namanya perilaku ini? Yang paling bawah. Bukan tipe saya. Bagaimana mungkin saya jadi bajingan? Suker itu 30. Desainer Haiguikan. Ya, Kalau begitu kamu desain satu tunjukkan pada saya. ini benar-benar konyol. Saya bukan pemain jalanan. Kalau kamu bilang desain ya desain. Bagaimana saya bisa tunjukkan padamu? Oke. Kebetulan saya punya klub baru yang perlu dihias. Tidak ada desainernya. Jangan kamu berani mencoba. Mr. Liu, saya harap Anda mengerti. Seorang desainer di niche saya saat ini. Ini tidak seperti ada yang dipertaruhkan. Selain itu, klub apa yang kamu punya? Itu terlalu rendah untuk saya. Saya tidak berpikir begitu. Maka kamu orang rendahan. Ucapkan lagi. Apa yang salah? Kamu ingin melakukannya. Ayo. Itulah kalian sebenarnya. Metode biasa. Ayo. Ini hanya konyol. Orang beradab seperti saya. Saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kekanak-kanakan. Mr. Shu. Saya cukup baik untuk mengingatkan Anda. Mungkin Anda bisa membela diri sendiri. Mengendarai kereta listrik untuk mengejar Dewi. Tapi merancang hal ini. Kamu tidak bisa hanya berbicara. Masih tidak bisa mengambil pesanan. Maka kamu bisa segera keluar dari rumah saya di Tauhua. Saya takut menjawabnya. Saya akan menerimanya. Tersambung. Saya akan menerimanya. Apa yang terjadi denganmu dan Shu? Saya tidak bisa mengikutinya. Jangan terburu-buru menandatanganinya. Mari kita lihat syarat-syaratnya. Baiklah, tidak perlu bicara. Berapa lama untuk membuat sketsa desain? Menurut aturan industri kami, desainer umumnya 1 minggu. cepat sekali. 1 minggu kemudian. Jika sketsa Anda disetujui, saya akan membayar Anda uang muka. Tapi menurut kontrak, jika desain Anda di bawah rata-rata industri, kamu akan membayar saya 2 kali lipat. Apakah Anda memiliki klausul ini? Apakah Anda ingin mundur sekarang? Saya bisa mempertimbangkan untuk menerimanya. Tidak semuanya sudah ditandatangani. Baiklah, saya akan pergi jika tidak apa-apa. Tunggu sebentar. Ada hal lain yang perlu kamu jelaskan padaku. Kapan ini keluar? Kamu benar-benar bodoh, Liu Yu. Apa yang kamu lakukan? Pergi tidur, anak baik. Jangan khawatir, dia tidak bisa mendengar. Ayo ikut mengutuk denganku. Apakah kamu pikir dia idiot besar? Dia memang bodoh.
Bahkan tidak punya pacar seperti itu. Menunjukkan buku merah kecil kita membuatnya marah. Ayo katakan kita marah. Ini memalukan, sungguh memalukan. Apakah kamu terus mendengarkan? Lalu ada suara melepas pakaian. Bukan, di belakang itu aku menidurkannya. Kalian berdua punya selera yang bagus. Mengirimkannya padaku dengan sengaja. Dengarkan aku. Dia berbicara di sana dan di sana hari itu. Aku tidak tahu dia mengirimnya padamu. Dan dia mabuk hari itu. Kupikir dia hanya bercanda. Sudah cukup. Kamu berbohong pada anak 3 tahun sekarang. Kamu pikir aku akan percaya itu? Kupikir kamu punya beberapa desain lagi untuk dikerjakan. Tidak ada pengiriman. Maksudmu mantan tunangan gadis itu? Tolong lakukan desain untuk perusahaannya. Benar. Kupikir ada yang salah dengan itu. Tapi ketika aku memikirkannya, kontrak sudah ditandatangani. Kamu harus membayar karena melanggar kontrak. Kakak pohon jangan khawatir. Dalam sekitar seminggu, kita bisa mendapatkan uang muka. Aku akan memastikan kamu mendapatkan mahkota sebelum pernikahan. Meskipun kamu melakukan semua ini untuk kakak pohon, tapi aku tidak bisa membiarkanmu melakukan itu. Kamu tidak percaya pada desainku. Itu tidak benar. Kamu pikir tidak ada masalah di sini. Kamu takut dia akan mengambil kesempatan ini padaku. Kataku, kepalanya. Apakah dia dirong pintu atau ditendang kelede? Ini bukan takdir. Cari sendiri kesulitannya. Apa? Bukan itu yang kalian berdua lakukan tadi malam. Aku ingin tahu. Tapi pasti bukan seperti yang kamu pikir. Pria dan wanita sendirian di satu ruangan. Api dan amarah tidak ada. Aku bilang padamu, wajar dia pergi menemui Liu Yu. Apa yang dia lakukan dengan Liu Yu? Aku tidak tahu. Kukira kamu yang menunjuknya. Itu tidak mungkin. Aku akan menelepon Shu. Bagaimana keadaannya? Kenapa dia mencari Liu Yu? Ini mati. Tikus mati ini. Berani-beraninya aku mematikannya saat sedang menelepon. Satu lagi. Kamu masih memikirkannya. Pernahkah kamu memikirkannya? Kalau Liu Yu melihat bukti palsu dia percaya. Kamu benar-benar tidak bisa kembali. Aku tidak bisa kembali. Ini untukmu gratis. Aku akan mengembalikan uangnya secepat mungkin. Aku senang kamu sangat pandai desain interior di levelmu. Kamu bisa mengatasinya dengan sedikit usaha. Kamu tidak buta. Ada begitu banyak cetak biru di mejamu. Tentu saja aku tidak buta. Hanya saja kamu yang mengaturnya. Rumah seperti apa yang dijual? Kamu tahu apa? Sejak aku lulus, sampai sekarang, aku belum pernah melakukan desain. Kenapa? Menjual rumah. Seberapa cepat kamu bisa menjual rumahmu? Orang kaya. Tapi aku melihat cetak birumu.
Masih ada sesuatu di sana. Tidak seperti sudah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Kalau aku tidak pergi ke luar negeri, aku tidak akan melanjutkan di tempatku sekarang. Terus saja melakukannya. Kamu akan pergi ke luar negeri. Ya, aku berangkat dalam 2 bulan. Itu sebabnya kamu menjual rumah, membuat lisensi palsu, melakukan desain. Semuanya untuk biaya kuliah. Itu tidak akan terjadi. Berapa biaya kuliah dan biaya hidup untuk pergi ke luar negeri? Aku sudah menyiapkannya di tabunganku. Aku mencoba membantu seseorang. Dia kekurangan uang. Aku tidak bisa melihat itu. Kamu orang yang sangat baik. Maka aku harus membayar lebih untuk itu. Jangan. Dari uang desain yang dia berikan padaku. Sekarang kontrak sudah ditandatangani, lakukan dengan baik. Pastikan dia menampar wajahnya sendiri. Itu pasti. Pelayan, 2 botol anggur merah. Kami datang. Apa yang kamu inginkan dengan semua anggur itu? Aku berharap perjalananmu menyenangkan. Masih terlalu awal untuk itu. Kita harus mengatakan sesuatu yang baik. Selesaikan makan dan selesaikan anggurnya. Kamu lakukan waifu Meimu. Aku akan menjadi salesmanku. Kita tidak akan ada hubungannya dengan itu. Jalan. Datang dan doakan kami untuk waktu yang lama. Dia sudah mati. Foto pernikahan ini sangat cantik. Gaunnya tergantung siapa yang memakainya. Minta aku bicara. Masih si Old Six, anaknya tampan. Kak Shue sudah memenangkan penghargaan dan hadiah. Kak Tri, kamu bicara tentang generasi berikutnya. Itu berarti putrimu yang paling cantik. Benar itu. Biar aku memberitahumu sesuatu. Putriku cocok dengan aku. Kak Tre, putrimu akan segera menikah. Bulan depan. Pada hari ulang tahunnya. Saudara pohon, kayaknya aku pernah dengar Tauhua putus. Kamu ngomong apa sih? Siapa yang nyebarin rumor itu? Bukan. Enggak, bukan aku. Anakku, masa aku nggak tahu? Anakku dan menantuku. Mereka baik-baik aja sekarang. Iya. Oke. Aku akan ambilkan kamu teh. Gimana menurutmu anakku? Cantik banget. Indah banget. Aku suruh kamu kasih tahu kami dulu. Kamu turun tangga pelan-pelan. Aku kasih tahu kamu sesuatu. Aku punya properti. Ayo. Datang dan tertawalah. Satu lagi. Kamu lihat. Lihat tweet dan lingkaran pertemananku. Bukan itu yang dilihat semua orang. Tenang aja. Aku blokir ibuku. Kamu pikir aku bodoh? Tapi Liu Yu bisa lihat. Biar dia lihat. Biar dia marah. Betul. Biar dia marah. Aku akan antar kamu, aku yang lakukan. Aku nggak mau ke rumahmu. Nggak apa-apa, kita sudah menikah sekarang. Rumahku adalah rumahmu. Iya, kita sudah menikah. Itu rumahku. Pulang. Pulang. Siapa itu? Larut malam. Dan seorang pria yang bukan 3 atau 4. Bolak-balik, kamu kayak apa? Perhatikan ucapanmu. Kamu bilang siapa yang bukan 3 bukan 4. Kita pasangan. Hanya suami istri kamu. Aku punya bukti untuk menunjukkan padamu. Tunggu sebentar. Apa yang kamu lakukan? Jangan takut pada Tauhua. Jangan takut. Ayo. Ayo lihat, kamu lihat. Buka itu. Jangan takut pada tembikar. Mama. Jika itu pasangan. Kamu memanggilnya Mama. Bibi, dengarkan aku. Sebenarnya ini masalahnya. Sudah larut, pulang dulu. Mama. Diam. Aku ada sesuatu untuk bicara dengan putriku. Tidak nyaman ada orang luar. Aku mengerti itu.
Bibi, aku akan meninggalkanmu sendiri. Kamu tidak. Apa yang terjadi denganmu dan Liu Yu? Aku putus dengannya. Aku takut kamu khawatir. Aku tidak memberitahumu. Baiklah, katakan padaku dulu. Kapan kalian berdua bertemu? Sudah lama. Berapa lama itu? Aku pikir kamu dan Liu Yu baik-baik saja beberapa hari lalu. Bulan lalu Liu Yu datang ke rumah kita untuk makan malam. Kamu berada di kedua sisi perahu. Tidak mungkin. Aku tidak mengenalnya saat itu. Kamu sudah saling mengenal kurang dari sebulan, dan kalian berdua akan mendapatkan surat-surat. Ini bukan hanya apa-apa. Mama. Sebenarnya, Apa sebenarnya kebenarannya? Aku sudah mengirimkan kartu undangan untukmu dan Liu Yu. Kamu tahu siapa yang aku pekerjakan. Apa yang kamu buat orang pikir tentangku? Mama. Itu saja yang kamu pedulikan. Apa yang kamu ingin aku pedulikan? Aku peduli jika kamu mendengarkan. Aku memberimu pendidikan terbaik. Aku tidak membiarkanmu khawatir tentang apapun di perusahaan. Aku memelukmu seperti harta karun nasional. Apa yang aku cari? Aku hanya ingin kamu. Jangan seperti ayahmu yang tidak bisa diandalkan. Tapi kamu tidak mau mendengarkan. Kamu akan membuatku malu. Ketika dia ada di sini, setidaknya terasa seperti rumah. Aku membesarkanmu sia-sia. Ibu. Ibu. Ibu, ada apa denganmu? Ibu. Ibu, ada apa denganmu, Ibu?